SMPN 2 Cikarang Pusat merupakan sekolah yang berada di Jalan Sindang Kasih, Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebelum itu, siswa diminta untuk menuliskan nama lengkap mereka di kertas kecil, kemudian dikumpulkan di depan kelas. Perhatiannya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dong. Istirahat ya. Ya karena kami baru ketemu ya sama kalian, jadi kami mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Yasila. Kalian bisa panggil saya Kak Amanda. Nama saya Nisa Tiani, bisa panggil Kak Ina atau Kak Ina ya. Ina. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi puisi ya. Karena sudah diajarkan dengan Yudian, jadi kita mengulas kembali. Ya, karena kami sudah perkenalan tadi, selanjutnya kita sudah harus tahu nih nama kalian. Nah ini udah di depan ada ya, udah nama kalian. Nanti ini sebelum ini yang dipanggil berdiri aja. Panggil sendiri. Atau mau sambil roti kerja kalian apa mau nggak? Boleh. Atau nama panggilannya apa biasanya? Nama sama Owi aja ya. Dari kertas yang sudah dikumpulkan tadi, siswa akan dipanggil satu persatu untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Di sini siswa memperkenalkan diri mereka dengan menyebutkan nama dan juga hobi mereka. Oke, yang sudah saling mengenal ya, langsung saja kita pada pembelajaran itu mengenai puisi. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai gambaran pelajaran ini ya. Jadi nanti kita setelah penjelasan materi ini kita akan keluar kelas, lebih tepatnya di taman depan sekolah. Nah nanti di taman kalian mengamati lingkungan, kemudian menemukan objek yang nanti dijadikan tema puisi kalian. Gitu ya. Jadi kalau puisinya terbaik kan sudah kakak kasih tahu ya, dapat reward. Rewardnya itu ada ini. Nanti kalau dipilih sekalian kalian bacain di depan ya. Aku tanya ini nggak bisa baca puisi.
Sebelum ke materi, kan kepada materi sebelumnya. Jadi dari kalian ada yang bisa jawab apa itu puisi? Angkat tangan ya. Ya. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang kaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, ritma, serta penulisan Apa itu puisi? Di sini ada pengertian puisi. Jadi secara etimologi kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari puisis yang artinya penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah poetry yang erat dengan prose dan poem. Mengenai kata prose, Chaucer dalam karya tahun 1866 halaman 4 menjelaskan bahwa kata prose berasal dari Yunani yang berarti membuat atau menyebutkan. Pada intinya puisi itu sebuah karya atau tulisan kalian yang berasal dari ungkapan atau keterangan hati kalian atau bentuk ekspresi kita mengenai imajinasi, kemudian kesenangan kalian itu bisa diungkapkan melalui puisi. Kalau kalian lagi sedih, bisa diungkapin juga Kan puisi, jadi menghasilkan karya. Selanjutnya ada unsur pembangun puisi. Sebelumnya kalian udah tahu belum unsur pembangun puisi itu ada apa aja? Mengenai unsur puisi itu terbagi menjadi dua ya. Ada unsur fisik, ada unsur batin. Nah ini ada unsur fisik dari puisi. Yang pertama ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Dia dapat berupa denotasi atau makna sebenarnya, kemudian juga bisa konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Konotasi, denotasi itu contohnya kata minum es. Nah minum es itu tidak ada makna tersembunyi dari minum es itu ya, minum es yang minum es gitu ya. Kemudian sedangkan konotasi itu memiliki makna lain, seperti misalnya panjang tangan. Nah itu artinya mencuri, bukan tangan yang panjang ya, tapi memiliki makna lain. Artinya mencuri kalau panjang tangan itu ya. Misalnya contoh lain buah tangan, oleh-oleh gitu. Kemudian ada gaya bahasa, sering ada gaya bunyi atau rima, kemudian majas seperti tadi yang disebutkan, sama citraan atau rima itu adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya diambil atau di tiap baris, namun di baris dapat juga berada di antara tiap kata dan misalnya ada persamaan kata di belakang sekalian.
Rima sendiri dibagi menjadi 5. Ada 5 utuh, kemudian ada 5 silang, 5 berparu-paru, kemudian 5 berangkai dan 5 patah. Nah, 5 utuh itu bunyinya itu a a a a, jadi bunyi belakangnya sama atau di tengah atau di depannya. Kemudian ada 5 silang, dia bunyinya a b a b. Jadi sering-sering bunyinya antara baris 1 misalnya baris 2. Kemudian 5 bertelur a b b a. Ya, kemudian 5 berangkai ada a a b b. Untuk selanjutnya di sini ada majas. Majas itu apa sih? Jadi majas adalah salah satu gaya bahasa yang ada di dalam puisi. Jadi puisi itu menggunakan majas. Misalkan ada majas yang mencakup, ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas sindiran, dan majas penegasan. Dari 4 majas tersebut masing-masing mempunyai turunan dan jenis kategorinya. Yang ketujuh ada citraan atau imaji. Dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh penyair ini jelas gitu. Misalkan ada imaji dalam pembaca melalui penginderaan. Di sini ada kata konkret. Kata konkret di sini adalah kata yang menjadi syarat sebuah pembahagian tadi. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini yaitu bentuk penulisan puisi. Jadi di dalam puisi ini, misalkan dalam puisi lirika ya, lirika kan bentuknya itu kan tiga gitu kan ya. Pernah baca nggak? Nanti kalian bisa searching ya, lihat di Google ya. Puisi lirika gitu kan. Bentuknya itu tiga gitu. Kan puisi ada yang lurus, ada yang jejak, ada yang kayak apa sih, cerita gitu, ada yang kayak pantun seperti itu. Kalau tipografi itu bentuk puisinya gitu, gambaran puisinya. Ya, selanjutnya ada unsur batin puisi. Tadi ada unsur puisinya, sekarang ada unsur batin. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Seperti tema yang akan kita bawakan di sini, tema apa gitu. Temanya yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Tema kemudian ada rasa. Rasa termasuk unsur batin. Yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam tulisannya. Pengungkapan tema dan rasa kaitannya dengan latar belakang dari penyair, mengenai sosial dan psikologi penyair tersebut, kemudian latar belakang pendidik, agama, jenis kelamin, kemudian kelas sosial, kehidupan dalam masyarakat, usia juga termasuk latar belakang. Selanjutnya ada nada dan suasana, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Dan nada ini juga berhubungan dengan tema dan rasa, karena nanti ketika menyampaikan puisi dengan nada harus menggunakan sesuai dengan tema dan rasa. Kita dapat menyampaikan tema dengan nada menghubungi. Kemudian
kemudian bisa dengan mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong misalnya, kemudian menganggap bodoh dan rendah pembaca. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan dari misi kalian. Pesan yang kalian sampaikan ketika membaca atau untuk membaca atau menulis. Misalkan di dalam amanat ini berarti tersimpan gitu ya pesan penting di dalam puisi itu. Di sini ada langkah dalam menulis puisi. Kemarin kan kalian sudah membuat puisi ya. Nah di sini dijelaskan terdapat langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama itu harus menentukan unsur batin puisi. Ada tema, ada rasa, ada nada dan suasana, serta amanat atau pesan. Yang pertama, kalian harus memilih satu tema yang diinginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang mengacu pada tema. Jadi setelah kalian tahu, kalian harus membuat judul. Setelah kalian kan temanya udah kemarin, lingkungan sekolah dan sekitar sekolah. Nah kalian itu masing-masing judulnya apa sih? Udah ada kan? Beda-beda pasti kan ya setiap judulnya. Nah setelah itu kalian tinggal membangun nih. Langkah selanjutnya adalah menentukan kata. Jadi kalian tinggal menyusun kata-kata untuk mengembangkan si judul ini ya, merangkai kata-kata tersebut gitu. Jadi bagian dari puisi gitu. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan unsur puisi dan batin puisi. Jadi yang sudah dijelaskan tadi kan ada unsur fisik, ada unsur batin. Berarti kalian dalam puisi itu kalau unsur batin itu kalian harus tahu nih apa yang ingin disampaikan dalam puisi kalian. Misalnya kalian ingin apa gitu. Kalau kalian unsur fisik itu kalian bisa memperhatikan tipografi tadi. Tipografinya mau kayak gimana, yang unik juga bisa. Mau seperti cerita, ini prosa ya, bisa prosa atau kayak pantun gitu selanjutnya. Yang terakhir berarti kalian sudah menulis puisi ini secara utuh dan menarik. Di sini ada contoh puisi sejak siapa yang mau bacain? Coba. Atau dipilih dari ya, atau dipilih atau nyoba. Tepuk tangan dong tempatnya. Sini aja. Dibaca aja ya. Sini aja. Udah penting aja ya. Teman-teman perhatiin ya temannya. Ya. Bisa Sajak putih bersandar pada tari warna pelangi, taupanku bertundung sutra senja. Di hitam matamu berkembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mengendati mendoa tiba, meriak muka air kolam dua. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku pintu terbuka, selama matamu
bagiku menghadap selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak mengelak. Karena maju banyak tidak sih jadi kurang lebih tadi pembacaan puisi seperti itu ya. Kemudian adanya Oke, karena sudah penjelasan, jadi sekarang kita makan ya. Yang tertib ya, yang tertib. Ini anak-anak mau ke taman dengan melihat objek yang ada di taman, lalu akan dibuat menjadi sebuah puisi. Taman Sekolah SMP N2 Cikarang Pusat adalah tempat yang kita pilih sebagai tempat karya wisata dalam pembelajaran menulis puisi ini. Di taman, siswa akan mengamati sekitarnya dan menemukan objek yang nantinya akan dijadikan sebagai tema puisi mereka masing-masing. Setelah menemukan objek, kemudian mereka menentukan tema dan judul puisi mereka masing-masing. Selanjutnya mereka mulai menulis puisi sesuai dengan apa yang mereka temukan di sekitar taman tersebut. Selain itu, kami juga meninjau siswa satu persatu untuk melihat sejauh mana puisi yang sudah mereka buat. Setelah selesai pengamatan di taman, para siswa kemudian kembali ke kelas lagi untuk mengumpulkan puisi yang telah mereka buat. Puisinya dikumpulin. Kalau yang belum silakan dilanjutin. Sudah, tapi tidak menarik, maaf ya. Baik, kita buku pertama. Buku mana? Oh, ikut. Saya kumpulin teh. Tidak menarik. Kita main tak? Iya. Kamu nang? Ya, saya. Aku
Apa, Raisa? Sok dimulai. Lingkungan sekolah. Pagi datang lagi. Segenap hasrat terkumpul kembali. Setelah bercengkrama dengan mimpi, mulai balik menjajal hari. Ini adalah sekolahku. Nampak sejuk pemandangan taman penuh tumbuhan, keakraban dan kebersamaan dengan teman-teman, menyatu dengan kenyamanan lingkungan yang terbersihkan. Sekolahku, betapa asri dan bersihnya kamu. Debu-debu nakal terbang dan musik. Ketenangan menyentuh kalbu. Kobaran api semangat menuntut ilmu. Terima kasih guruku, teman-teman, dan diriku sendiri atas lingkungan yang bersih ini, atas kenikmatan belajar di lingkungan yang asri dan bersih. Tepuk tangan. Untuk yang baca selanjutnya nih. Ayo. Siapa ya? Naila. Bunga taman bermekar di sekolah, bersih dan indah, membuat hati terlena, bangkitkan pesona jiwa tanpa kata-kata. Lingkungan yang bersih, semangat belajar, kian tumbuh. Sejuk terasa, pikiran mengalir begitu saja. Saat perasaanku merasa jenuh, kulihat rindangnya pohon-pohonan, rasa keluh hilang tanpa pesan. Lingkungan sekolah bersih, hati dan pikiranku kembali jernih. Sudah Ya udah selesai ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian semoga